Di sebuah ruangan rapat tertutup di Istana Negara, suasana terasa begitu tegang. Presiden Prabowo duduk di kursinya dengan ekspresi serius. Di hadapannya, 3 sersan Panglima Kopassus wanita, Ratna, Dila, dan Ngatini, berdiri tegap dengan sorot mata penuh kewaspadaan. Tak ada basa-basi, Presiden langsung menunjukkan layar besar di belakangnya, menampilkan foto 2 pria bertampang kejam. Mereka adalah Rudy, Cobra, dan Hendra, Siluman. 2 bandar narkoba paling brutal di negeri ini, ujar Presiden dengan suara berat. Mereka mengendalikan peredaran narkoba di pelabuhan. Jika kita tidak bertindak sekarang, Indonesia akan semakin hancur oleh barang haram mereka. Ratna mengepalkan tangan mendengar penjelasan itu. Ia sudah banyak menangkap bandar narkoba sebelumnya, tapi tak pernah melihat jaringan yang begitu licin dan sadis seperti ini. Dila, dengan tatapan tajamnya, memerhatikan setiap detail wajah para target. Sementara Ngatini, yang dikenal dengan insting intelijennya, sudah mulai menganalisis pola pergerakan mereka dari laporan yang diberikan. Presiden melanjutkan, selama ini banyak operasi gagal karena musuh kita punya informan di kepolisian dan bea cukai. Kali ini, kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Kalian bertiga akan bergerak secara rahasia, tanpa dukungan penuh dari institusi lain. Hanya kalian dan Kopassus. Sebuah peta pelabuhan ditampilkan di layar. Ini adalah titik utama aktivitas mereka. Gudang nomor 17 dan 21 digunakan sebagai tempat penyimpanan. Setiap malam, puluhan kontainer narkoba masuk dan keluar dari sini, jelas Presiden sambil menunjuk 2 titik merah. Laporan intelijen terakhir menyebutkan mereka sedang mempersiapkan pengiriman besar-besaran ke luar negeri. Jika kita tidak menghentikan mereka sekarang, miliaran rupiah akan masuk ke kantong mereka, sementara generasi muda kita dirusak. Ruangan menjadi hening. Ratna menatap Presiden dengan penuh tekad. Kami siap menjalankan misi ini, Pak, ujarnya lantang. Dila dan Ngatini mengangguk mantap. Mereka bertiga bukan sekadar prajurit biasa. Mereka adalah ujung tombak Kopassus, yang siap mati demi negara. Prabowo tersenyum tipis, bangga melihat keberanian mereka. Bagus, tapi ingat, ini bukan operasi biasa. Cobra dan Siluman tidak akan menyerah begitu saja. Mereka punya pasukan bersenjata lengkap dan tidak segan-segan membantai siapapun yang menghalangi bisnis mereka, ujarnya, menekankan betapa berbahayanya misi ini. Dila, yang dikenal sebagai ahli strategi tim, bertanya, apakah kita punya agen di dalam jaringan mereka? Presiden menggeleng, tidak ada yang bisa dipercaya. Satu-satunya cara adalah kalian menyusup langsung ke dalam pelabuhan, mencari celah, dan menghancurkan mereka dari dalam. Ngatini, yang terkenal dengan kelihayannya dalam penyamaran, tersenyum tipis. Berarti kita harus menjadi bagian dari mereka sebelum menghancurkan mereka, gumamnya. Sebuah berkas rahasia diserahkan kepada mereka. Ratna membuka lembaran pertama, berisi foto-foto sadis korban kekejaman Cobra dan Siluman. Mereka membunuh anak-anak muda yang berusaha keluar dari jaringan mereka. Mayat-mayatnya dibuang ke laut atau dibakar hidup-hidup, kata Presiden dengan nada geram. Aku tidak mau ada lagi korban seperti ini. Aku ingin mereka dilenyapkan. Kalian paham, ketiga sersan itu saling berpandangan. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam diri mereka. Misi ini bukan sekadar menangkap bandar narkoba, tapi juga menumpas kejahatan yang telah menghancurkan begitu banyak nyawa. Kami akan menyelesaikan ini, Pak. Cobra dan Siluman akan menyesali hari mereka lahir, ucap Ratna dengan suara dingin. Presiden mengangguk mantap. Kalau begitu, mulai malam ini, kalian bukan lagi prajurit yang dikenal. Kalian adalah bayangan yang akan menghantui musuh. Pergilah dan kembalilah hanya dengan kemenangan. Dengan langkah tegap, ketiga sersan Kopassus itu keluar dari istana. Malam ini, mereka bukan lagi tentara biasa. Mereka adalah pemburu. Dan target mereka sudah jelas, 2 bandar narkoba yang telah terlalu lama bersembunyi dalam kegelapan. Malam itu, hujan rintik membasahi pelabuhan. Cahaya lampu jalan yang redup memantulkan bayangan buram di atas genangan air. Suasana di sana tak pernah benar-benar tidur. Truk-truk kontainer berlalu lalang, kapal-kapal besar bersandar, dan buruh pelabuhan bergerak tanpa henti, mengangkat barang-barang dari dermaga ke gudang. Di antara hiruk-pikuk itu, 3 sosok wanita berbaur dalam kegelapan, masing-masing dengan peran yang telah dirancang dengan cermat. Mereka bukan lagi Ratna, Dila, dan Ngatini. Mereka telah menjadi bayangan, menyusup ke dalam dunia yang akan mereka hancurkan.
Ratna mengenakan seragam buruh angkut, wajahnya sengaja dikotori dengan oli agar tampak seperti pekerja kasar. Dila berada di belakang kemudi sebuah truk kontainer, menyamar sebagai sopir pengangkut barang ilegal. Sementara itu, Natini berjalan santai di antara kerumunan, membawa dagangan kecil layaknya seorang pedagang asongan, telinga dan matanya menangkap setiap percakapan yang mencurigakan. Mereka telah masuk ke sarang musuh, dan sekarang tugas mereka adalah mencari celah untuk menyerang. Saat mengangkat peti kayu bersama buruh lainnya, Ratna mendengar dua pria berbicara dengan suara rendah. Besok malam, barang baru datang langsung dari Kolombia. Kobra sendiri yang akan mengawasi, ujar salah satu pria bertubuh kekar dengan tato naga di lengannya. Ratna pura-pura tak peduli, tetapi pikirannya langsung mencatat informasi itu. Kobra akan turun tangan sendiri. Itu berarti mereka sudah dekat dengan target utama. Di sisi lain, Dila duduk di dalam truknya, berpura-pura mengantuk sambil mengamati situasi. Seorang pria berbadan besar mendekatinya. "Lu orang baru?" tanyanya curiga. Dila mengangguk santai. "Iya, disuruh bos baru buat bawa barang," jawabnya dengan suara berat, menyembunyikan identitasnya sebagai prajurit Kopassus. Pria itu menatapnya tajam sejenak, sebelum akhirnya mengangguk dan pergi. Dila menarik napas pelan. Jika identitas mereka terbongkar sekarang, misi ini akan berakhir dengan darah. Sementara itu, Natini berjalan mendekati sekelompok pria yang sedang berjaga di depan gudang nomor 17. Dengan gaya khas seorang pedagang, ia menawarkan rokok murahan dan permen. "Murah, Bang, buat ngusir dingin," ucapnya sambil tersenyum ramah. Salah satu penjaga, yang tampaknya bosan dengan tugasnya, membeli sebungkus rokok. Tapi perhatian Natini bukan pada dagangannya, melainkan pada kunci gudang yang tergantung di pinggang pria itu. Itu adalah akses masuk ke tempat penyimpanan narkoba. Setelah mengamati cukup lama, mereka bertiga bertemu di sebuah sudut gelap, jauh dari pandangan para penjaga. "Kobra akan datang besok malam. Itu saat terbaik untuk menyerang," bisik Ratna. Dila mengangguk. "Aku sudah mendapatkan akses untuk membawa truk masuk ke area gudang. Kita bisa menyelundupkan senjata tanpa dicurigai," tambahnya. Natini tersenyum tipis. "Dan aku sudah menemukan cara untuk mendapatkan kunci gudang tanpa menimbulkan keributan." Mereka bertiga saling berpandangan. Misi ini semakin jelas. Besok malam, pelabuhan ini akan menjadi medan perang. Darah akan tertumpah, peluru akan berdesing, dan tak ada ruang untuk kesalahan. Mereka harus memastikan satu hal, Kobra dan siluman tidak akan pernah keluar dari tempat ini hidup-hidup. Dengan langkah mantap, mereka kembali ke posisi masing-masing. Malam ini adalah awal dari badai yang akan menghancurkan kerajaan narkoba di pelabuhan. Malam berikutnya tiba dengan langit gelap tanpa bintang. Angin laut berembus kencang, membawa aroma garam dan besi berkarat dari kapal-kapal yang bersandar. Ratna, Dila, dan Natini sudah bersiap di posisi masing-masing. Ini adalah malam yang telah mereka nantikan. Kobra dan siluman akan turun langsung ke pelabuhan, dan ini adalah kesempatan terbaik untuk menangkap mereka. Tapi misi ini bukan tanpa risiko. Dua bandar narkoba itu terkenal kejam, dikelilingi oleh puluhan preman bersenjata yang siap membunuh siapa saja yang menghalangi mereka. Dari balik tumpukan peti kemas, Ratna memperhatikan sekelompok pria berbadan kekar berkumpul di depan gudang nomor 21. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan kepala botak dan tato ular melingkar di lehernya, duduk santai di kursi besi, mengisap cerutunya dengan tenang. Tak perlu banyak berpikir, itu pasti Kobra. Di sampingnya, seorang pria kurus dengan wajah penuh luka duduk sambil menatap ke arah laut. Itulah siluman, pria licik yang dikenal selalu berhasil lolos dari kejaran polisi. Dila yang berada di dalam truk kontainer melihat melalui kaca spion. Ada sekitar 20 orang bersenjata ringan di sekitar gudang. Mereka bukan preman jalanan biasa, mereka adalah algojo bayaran yang tak segan membunuh. "Kita tidak bisa menyerang secara frontal. Jumlah mereka terlalu banyak," bisik Dila melalui alat komunikasi kecil di telinganya. Natini, yang berdiri di dekat warung kopi pelabuhan, mengamati dari kejauhan sambil berbicara pelan, "Kita harus membuat mereka terpancing keluar. Kalau kita bisa memisahkan Kobra dan siluman dari anak buahnya, peluang kita lebih besar." Ratna berpikir cepat. Ia melihat beberapa kontainer yang masih tergantung di derek pengangkut. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepalanya. Kalau kita bisa menimbulkan kekacauan di area lain, mereka pasti akan memecah pasukan. "Itu kesempatan kita untuk menyerang," ucapnya.
Ngatini tersenyum tipis. Kalau begitu, biar aku yang memulainya, katanya sambil beranjak pergi. Ngatini berjalan mendekati salah satu truk pengangkut bensin yang terparkir tak jauh dari gudang. Dengan gerakan cepat, ia menyelipkan detonator kecil di bagian bawah tangki. Ini bukan bahan peledak besar, hanya cukup untuk menciptakan ledakan kecil yang bisa mengalihkan perhatian. Ia berjalan menjauh, menekan tombol di genggamannya. Boom! Ledakan kecil mengguncang area parkir, membuat beberapa preman langsung berhamburan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Kobra bangkit dari kursinya dengan wajah marah. "Apa yang terjadi?" teriaknya. Salah satu anak buahnya berlari menghampiri. "Sepertinya ada ledakan di area parkir, bos. Mungkin sabotase." Kobra menggeram, lalu menoleh ke siluman. "Bawa beberapa orang dan periksa. Aku tidak mau ada yang mengacaukan transaksi malam ini." Siluman mengangguk dan memberi isyarat kepada setengah dari anak buah mereka untuk ikut dengannya. Inilah yang diharapkan Ratna dan timnya. Sekarang, jumlah musuh telah berkurang, dan Kobra tidak memiliki banyak perlindungan. Ratna memberi isyarat kepada Dila. "Ini saatnya," ucapnya pelan. Dila segera menyalakan mesin truknya, bersiap untuk menjalankan rencana berikutnya. Malam ini, Kobra dan siluman akan menghadapi musuh yang tidak mereka duga. 3 sersan Kopassus wanita telah mengunci target mereka, dan tidak ada jalan keluar bagi para penjahat itu. Pelabuhan ini akan menjadi saksi kejatuhan 2 bandar narkoba paling brutal di Indonesia. Asap masih mengepul dari truk bensin yang meledak, menciptakan kepanikan di antara para preman yang berjaga di pelabuhan. Siluman bersama sebagian anak buahnya bergegas menuju area parkir untuk memastikan tidak ada ancaman yang lebih besar. Itu berarti Kobra kini hanya dikelilingi segelintir penjaga. Inilah saat yang tepat bagi Ratna, Dila, dan Ngatini untuk melancarkan serangan mereka. Dari dalam truknya, Dila mempererat genggaman pada kemudi, jantungnya berdetak cepat. "Kita mulai sekarang," ucapnya pelan melalui alat komunikasi di telinga. Dengan kecepatan tinggi, Dila menginjak pedal gas. Truk kontainer yang dikemudikannya melaju lurus ke arah gudang nomor 21, menabrak pagar besi hingga hancur berkeping-keping. Para penjaga terkejut, beberapa dari mereka refleks menodongkan senjata. Tapi sebelum mereka sempat menembak, Ratna sudah lebih dulu bergerak. Dari balik peti kemas, ia menarik pelatuk senapan peredamnya. Dor, dor, dua penjaga ambruk tanpa sempat berteriak. Kobra tersentak kaget. Ia menghunus pistol di pinggangnya dan berteriak, "Siapa kalian?" Sialan. Tapi sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, Ngatini sudah berada tepat di belakangnya. Dengan cekatan, ia melilitkan kawat tipis ke leher salah satu anak buah Kobra dan menariknya hingga pria itu kejang-kejang sebelum jatuh tak bernyawa. Kobra mundur selangkah, kini benar-benar menyadari bahwa yang ia hadapi bukan musuh biasa. "Sial, ini jebakan!" teriak Kobra. Ia berusaha berlari ke dalam gudang, tapi Dila sudah lebih dulu melompat keluar dari truk dan menendang pintu gudang hingga terbuka lebar. Ratna bergerak cepat, menendang Kobra hingga pria itu jatuh terjerembab ke lantai. Tapi Kobra bukan orang yang mudah menyerah. Dengan sigap, ia berguling ke samping dan mengarahkan pistolnya ke Ratna. Namun sebelum ia bisa menekan pelatuk, dor. Ngatini melepaskan tembakan ke lengannya, membuat pistol itu terlempar ke lantai. Kobra mengerang kesakitan, matanya membara penuh amarah. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar. Siluman dan anak buahnya kembali setelah menyadari bahwa ledakan tadi hanyalah pengalihan. "Bos, ada serangan," teriak salah satu anak buahnya. Situasi berubah menjadi genting. Jika mereka tidak bergerak cepat, mereka akan terkepung. Ratna menatap Kobra yang masih menggeliat kesakitan. "Ini sudah berakhir, Kobra. Kau tidak akan bisa kabur lagi," ucapnya dingin. Tapi Kobra tertawa meski darah mengalir dari lengannya. "Kalian pikir aku sendirian?" Dengan senyum licik, ia menekan tombol kecil di arlojinya. Tiba-tiba, suara sirene berbunyi nyaring di seluruh pelabuhan. Dari sudut-sudut gelap, puluhan pria bersenjata muncul, mengarahkan senjata mereka ke Ratna, Dila, dan Ngatini. "Sekarang keadaan benar-benar berbalik. Kalian hanya 3 orang. Aku punya pasukan. Dan aku akan pastikan kalian mati di sini," ucap Kobra penuh kemenangan. Ratna menyadari situasi ini semakin sulit, tapi ia tidak takut. Dengan tatapan tajam, ia mengencangkan genggaman pada senjatanya. "Kalau begitu, kita lihat siapa yang jatuh lebih dulu," gumamnya.
Dila dan Ngatini sudah bersiap di posisi bertahan. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, dan malam ini, pelabuhan akan berubah menjadi medan perang berdarah. Puluhan pria bersenjata mengepung gudang, wajah mereka penuh kebencian dan keserakahan. Ratna, Dila, dan Ngatini berdiri di tengah ruangan, mata mereka tajam membaca situasi. Kobra tertawa kecil meski lengannya masih berdarah. Kalian pikir bisa menang melawan pasukan ini? Ini wilayahku, teriaknya. Siluman berdiri di sampingnya, menatap 3 sersan Kopassus dengan tatapan dingin. Bunuh mereka, perintahnya dengan suara serak. Dor, 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 rentetan tembakan pertama dilepaskan oleh para anak buah kobra. Dengan refleks kilat, Ratna, Dila, dan Ngatini melompat ke belakang peti kemas besar, berlindung dari hujan peluru. Jumlah mereka terlalu banyak, seru Dila sambil mengisi ulang magasin senjatanya. Ratna menggertakkan giginya. Kita harus buat kekacauan, katanya cepat. Ia merogoh saku rompinya dan mengeluarkan granat asap. Dengan gerakan cepat, ia menarik pin dan melemparkannya ke tengah ruangan. Asap putih tebal langsung memenuhi gudang, membuat musuh kehilangan pandangan. Inilah saatnya bagi mereka untuk bergerak. Ngatini berlari cepat ke arah rak besi dan memanjatnya dengan lincah. Dari atas, ia menembak 2 preman yang berusaha menyerang. Dor, dor, keduanya tumbang tanpa sempat berteriak. Sementara itu, Dila melompat keluar dari balik peti kemas, menyerang dengan kombinasi tembakan dan serangan tangan kosong. Seorang preman mencoba menembaknya, tapi Dila lebih cepat. Dengan satu tendangan keras ke dagu, pria itu terjungkal ke belakang. Ratna bergerak seperti bayangan. Ia menerobos asap, menembak musuh dengan akurat. Setiap peluru yang dilepaskannya menemukan sasaran. Kobra mulai panik. Jangan biarkan mereka keluar dari sini hidup-hidup, teriaknya. Siluman, yang lebih tenang, melangkah mundur perlahan. Ia tahu pertarungan ini bisa berubah kapan saja. Aku akan urus bagian lain, bisiknya sambil menghilang di balik pintu belakang. Di tengah kekacauan, Kobra berusaha melarikan diri. Tapi Ratna melihatnya. Dengan cepat, ia mengejar, melompati peti kemas dan menghadang Kobra sebelum pria itu sempat kabur. Kobra mengangkat tangan, pura-pura menyerah. Kau menang, katanya dengan suara bergetar. Tapi Ratna tidak tertipu. Ia melihat tangan Kobra perlahan meraih pisau di pinggangnya. Sebelum Kobra bisa menyerang, bak. Ratna menendang dadanya dengan keras, membuatnya jatuh tersungkur. Dila dan Ngatini menyelesaikan perlawanan terakhir dari anak buah Kobra. Gudang kini dipenuhi mayat dan tubuh yang terkapar. Hanya tersisa satu masalah, siluman telah menghilang. Sial, dia kabur. Seru Ngatini. Ratna menghela napas berat. Tak masalah. Kobra sudah kita dapat. Siluman tidak akan bisa lari jauh, katanya tegas. Dari kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar. Operasi mereka telah berhasil, tapi misi ini belum selesai. Siluman masih bebas, dan mereka tidak akan berhenti sampai semua dalam bisnis narkoba ini tersungkur ke tanah. Malam ini, pelabuhan menjadi saksi perlawanan 3 sersan Kopassus wanita yang menolak tunduk pada ketakutan. Pertarungan baru saja dimulai. Malam semakin larut, tapi nyala api dari truk bensin yang meledak masih menerangi pelabuhan yang kini berubah menjadi medan perang. Ratna, Dila, dan Ngatini berdiri di antara mayat-mayat preman yang bergelimpangan. Kobra telah berhasil mereka lumpuhkan, tapi ada satu masalah besar, siluman berhasil kabur. Kita harus temukan dia sebelum dia menghilang terlalu jauh, ucap Dila sambil mengatur napas. Ratna mengangguk, matanya tajam menelusuri setiap sudut pelabuhan yang gelap. Ngatini berjongkok di dekat salah satu anak buah kobra yang masih hidup, tubuhnya gemetar ketakutan. Kemana siluman pergi? Tanyanya dengan suara dingin. Pria itu batuk darah, ketakutan terlihat jelas di wajahnya. Dia punya speedboat di dermaga belakang, dia pasti kabur ke laut. Jawabnya terbata-bata. Ratna menoleh ke arah Dila dan Ngatini. Kita harus bergerak cepat. Kalau dia sampai ke perairan terbuka, dia bisa hilang selamanya. Mereka bertiga langsung berlari menuju dermaga belakang, menghindari reruntuhan dan peti kemas yang berserakan akibat baku tembak sebelumnya. Langkah mereka senyap, hanya suara ombak yang menghantam kayu dermaga yang terdengar. Dari kejauhan, mereka melihat sosok siluman berlari tergesa-gesa, menaiki speedboat kecil yang mesinnya sudah menyala. Ia menoleh ke belakang, matanya membelalak saat melihat 3 bayangan yang mendekat dengan cepat. Ratna tanpa ragu mengangkat senjatanya dan menembak. Dor, dor,
Peluru menghantam lambung speedboat, membuat mesin kapal berasap. Tapi siluman tidak peduli, ia tetap berusaha kabur. Dia hampir lolos. Seru Ngatini. Dila menggertakkan giginya. Tidak kalau aku bisa menghentikannya. Dengan keberanian luar biasa, Dila melompat ke atas kapal, tubuhnya mendarat tepat di belakang siluman. Mereka bergumul dengan sengit, saling pukul di atas kapal yang mulai oleng. Siluman mengayunkan pisau ke arah Dila, tapi ia berhasil menghindar dan membalas dengan pukulan keras ke rahang pria itu. Bak, siluman terhuyung ke belakang, tapi sebelum ia bisa jatuh, ia menarik lengan Dila, mencoba menyeretnya bersamanya ke dalam laut. Ratna melihat situasi itu dan langsung berlari ke tepi dermaga. Dengan refleks cepat, ia melompat dan menangkap lengan Dila sebelum tubuhnya terseret ke air. Siluman jatuh ke laut dengan suara cipratan besar. Arus malam yang dingin menelannya dalam kegelapan. Ratna dan Ngatini menunggu beberapa detik, senjata siap ditembakkan jika pria itu muncul kembali. Tapi air tetap tenang, hanya riak kecil yang tersisa. Sial, jangan bilang dia berhasil lolos, ucap Ngatini waspada. Ratna menggeleng, matanya masih mengamati air. Tidak mungkin, jika dia tenggelam dengan luka seperti itu, kecil kemungkinan dia bisa bertahan. Dila menarik napas dalam, masih tergantung di tangan Ratna sebelum akhirnya dibantu naik kembali ke dermaga. Itu tadi hampir saja, ucapnya dengan sedikit tawa lega. Ratna menepuk bahunya, tapi kita berhasil. Kobra tertangkap, dan siluman kemungkinan besar sudah tamat. Sirene polisi mulai terdengar mendekat, membawa kepastian bahwa malam berdarah ini telah berakhir. Tapi jauh di dasar laut yang gelap, bayangan siluman masih menyimpan tanda tanya. Apakah ini benar-benar akhirnya? Ataukah sang siluman masih akan kembali? Fajar mulai menyingsing, menyapu pelabuhan dengan cahaya kemasan. Mayat-mayat preman telah dievakuasi oleh polisi, sementara Kobra diborgol dan diseret ke dalam mobil tahanan. Namun, satu pertanyaan masih menggantung di udara, apakah siluman benar-benar mati? Ratna berdiri di tepi dermaga, menatap permukaan laut yang tenang. Di sampingnya, Dila dan Ngatini juga termenung. Kita tidak menemukan jasadnya, ujar Ngatini pelan. Bisa saja dia masih hidup. Ratna menghela napas dalam. Jika dia masih hidup, dia pasti akan muncul kembali. Orang seperti dia tidak akan diam saja setelah kehilangan segalanya. Dila mengepalkan tangan. Aku berharap dia benar-benar sudah mati. Tapi firasatku mengatakan sebaliknya. Pikirannya masih terbayang pertarungan sengit mereka di speedboat tadi malam. Siluman memang jatuh ke laut dalam kondisi terluka, tapi arus laut bisa saja membawanya pergi sebelum tubuhnya ditemukan. Tak lama kemudian, seorang perwira polisi mendekat. Tuan Putri, sapanya hormat kepada Ratna. Kobra sudah diamankan. Kami akan membawa dia ke pusat tahanan untuk diinterogasi lebih lanjut. Apakah kalian ingin ikut? Ratna menatap Dila dan Ngatini sejenak sebelum mengangguk. Ya, kami akan ikut. Ada hal yang perlu kami tanyakan langsung kepadanya. Di dalam mobil tahanan, Kobra duduk dengan kepala menunduk, wajahnya penuh luka lebam. Ia tahu bahwa hidupnya telah hancur. Ratna duduk di depannya, menatap tajam. Siluman masih hidup, bukan? Tanyanya tanpa basa-basi. Kobra tersenyum miring, meski jelas rasa sakit menguasai tubuhnya. Kalian benar-benar tidak mengenalnya, iya. Siluman itu bukan orang biasa. Jika kalian berpikir dia sudah mati hanya karena jatuh ke laut, maka kalian sedang membuat kesalahan besar. Dila dan Ngatini saling berpandangan. Jawaban itu hanya memperkuat firasat buruk mereka. Jadi dia sudah merencanakan jalur pelariannya. Tanya Dila. Kobra tertawa kecil. Kalian kira kami tidak punya rencana cadangan? Aku mungkin tertangkap, tapi siluman, dia jauh lebih licik dari yang kalian kira. Dia akan kembali, dan saat itu terjadi, kalian akan menyesal telah membuatnya marah. Perjalanan menuju pusat tahanan berlanjut dalam ketegangan. Ratna mencoba menganalisis setiap kata Kobra, mencari petunjuk tentang kemana siluman bisa pergi. Jika dia masih hidup, dia pasti butuh waktu untuk menyembuhkan diri dan menyusun rencana balas dendam, gumamnya. Ngatini mendengus. Biarkan dia datang. Kali ini kita pastikan dia tidak akan punya kesempatan kedua. Ketika mereka tiba di pusat tahanan, Kobra diseret masuk ke dalam sel, tapi senyum misteriusnya masih tertinggal di benak Ratna. Saat itu juga, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, ini belum berakhir. Aku akan kembali. Ratna menatap layar ponselnya dengan rahang mengeras. Siluman masih hidup, katanya tegas.
Dila dan Ngatini mendekat, membaca pesan itu. Tidak ada yang berbicara, tapi mereka tahu, perburuan ini belum selesai. Bayangan siluman masih mengintai mereka. Malam itu, Ratna, Dila, dan Ngatini berkumpul di markas sementara mereka di Jakarta. Pikiran mereka masih dipenuhi dengan pesan misterius dari siluman. Dia masih hidup, itu berarti dia sudah menyiapkan rencana baru, ucap Ratna sambil menatap layar ponselnya. Dila mengangguk, wajahnya serius. Dan jika dia berani menghubungi kita, itu artinya dia menantang kita secara langsung. Ngatini menatap jendela, memperhatikan jalanan di luar. Aku tidak suka ini, gumamnya. Siluman bukan orang biasa. Kalau dia mengincar kita, dia tidak akan menyerang secara langsung. Dia akan bermain dengan cara yang lebih licik. Suasana ruangan semakin tegang. Mereka bertiga tahu bahwa pertempuran belum benar-benar usai. Siluman bukan sekadar kriminal biasa, dia adalah seorang dalang kejahatan yang penuh perhitungan. Tiba-tiba, listrik di markas mereka padam seketika. Ruangan yang tadinya diterangi lampu kini menjadi gelap gulita. Ratna segera meraih pistolnya, Dila dan Ngatini pun langsung sigap dalam posisi siaga. Sial, ini bukan kebetulan, bisik Dila. Suasana sunyi mencekam, hanya terdengar napas mereka yang tertahan. Dalam kegelapan, suara langkah kaki terdengar mendekat dari luar. BRUK, pintu utama tiba-tiba terbuka dengan keras. Ratna segera berjongkok di balik meja, mengangkat senjatanya. Dila merayap ke sudut lain, sementara Ngatini menyiapkan pisau komandonya. Namun, tak ada satupun orang yang masuk. Hanya angin malam yang berhembus pelan, membawa serta aroma laut yang asin. Ini jebakan, kata Ngatini pelan. Dia ingin kita panik. Tiba-tiba, ponsel Ratna bergetar lagi. Sebuah pesan masuk, kalian pikir aku hanya bersembunyi. Aku ada di sekitar kalian. Aku melihat setiap langkah kalian. Ratna mengepalkan tangan, amarahnya memuncak. Dia bermain dengan kita, desisnya. Dila menyalakan senter taktisnya, mengarahkannya keluar. Namun, tak ada siapapun di sana. Jalanan sepi, seolah tak ada kehidupan. Ratna mengambil keputusan cepat. Kita harus keluar dari sini. Jika dia sudah mengawasi kita, itu berarti tempat ini sudah tidak aman. Ngatini mengangguk. Aku setuju. Kita harus bergerak sekarang juga sebelum dia melakukan sesuatu yang lebih buruk. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga segera keluar dari markas dan masuk ke dalam kendaraan mereka. Saat mobil mereka melaju di jalanan Jakarta, tiba-tiba sebuah truk besar muncul dari arah samping, melaju dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Awas, teriak Dila. Ratna membanting setir ke kanan, menghindari tabrakan di detik terakhir. Truk itu berhenti di tengah jalan, dan seorang pria bertopeng berdiri di atasnya, menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. Siluman, bisik Ratna. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, pria itu mengangkat senjata otomatis dan melepaskan tembakan ke arah mereka. Dor, 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 kaca mobil pecah, peluru berhamburan di sekitar mereka. Ratna menginjak gas sekuat tenaga, membawa mereka keluar dari situasi berbahaya. Ini baru permulaan, ucapnya sambil menggertakkan gigi. Siluman ingin perang, kita akan memberinya, perang. Mobil yang dikemudikan Ratna melaju kencang di jalanan Jakarta, menghindari tembakan gencar dari pria bertopeng yang mereka yakini sebagai siluman. Ngatini berusaha membalas tembakan dari jendela belakang, namun pria itu melompat turun dari truk dan menghilang ke gang sempit. Sial, dia kabur lagi, seru Ngatini frustrasi. Ratna memperlambat laju mobil saat mereka memasuki area aman. Ini bukan sekadar teror, dia sedang menguji kita, ucapnya tajam. Dila mengecek luka goresan di lengannya akibat pecahan kaca. Kalau dia bisa menemukan markas kita dan menyerang seperti ini, itu berarti dia punya informan di dalam sistem kita, katanya. Ratna dan Ngatini saling berpandangan, kesadaran itu menyentak mereka. Ada pengkhianat di dalam, kata Ratna pelan, suaranya penuh amarah yang tertahan. Tanpa membuang waktu, mereka kembali ke pusat komando Kopassus. Ratna segera menghubungi Mayor Teddy, komandan mereka, untuk memberitahu situasi ini. Kami diserang, dan siluman tahu gerakan kita. Ini bukan kebetulan, lapornya. Mayor Teddy mengangguk di layar monitor. Kalau begitu, kita harus mengaudit semua personel yang terlibat dalam misi ini. Ada seseorang yang membocorkan informasi. Dila mulai menganalisis daftar nama orang-orang yang tahu tentang operasi mereka. Salah satu nama menarik perhatiannya, Kapten Suryo,
seorang perwira intelijen yang bertugas mengawasi jaringan narkoba. Dia punya akses ke semua informasi kita. Kalau ada yang bisa mengkhianati kita, dia kandidat utama, ucap Dila. Ngatini mengepalkan tangan. Kalau dia memang pengkhianat, kita harus menangkapnya sebelum dia menyerahkan lebih banyak informasi ke siluman. Mereka bertiga segera melacak keberadaan Kapten Suryo dan menemukannya di sebuah bar mewah di pusat kota. Saat mereka masuk, pria itu tampak santai, menikmati segelas minuman. Namun, ekspresinya berubah ketika melihat tiga sersan Kopassus mendekatinya dengan tatapan tajam. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan senyum yang dipaksakan. Ratna mencondongkan tubuhnya ke meja, menatap tajam mata Kapten Suryo. "Kami tahu kau membocorkan informasi ke siluman," katanya dingin. Kapten Suryo tertawa kecil, tetapi tangannya sedikit gemetar. "Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan," ujarnya, tetapi keringat di dahinya menceritakan hal lain. Ngatini tak sabar lagi. Dalam sekejap, ia menarik kerah baju Kapten Suryo dan membantingnya ke meja. Gelas minuman pecah berhamburan. "Jangan bermain-main dengan kami," bentaknya. Dila mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan Kapten Suryo bertemu dengan seorang pria yang diduga anak buah siluman. "Masih mau berbohong?" tanya Dila tajam. Kapten Suryo tahu dia tak bisa lari lagi. Napasnya memburu, dan wajahnya memucat. "Baik, baik, aku akan bicara," katanya dengan suara gemetar. "Tapi kalian harus tahu, siluman sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Jika kalian pikir kalian bisa menghentikannya sekarang, kalian salah besar." Kalimat itu menggantung di udara, meninggalkan ketegangan yang lebih mencekam. Apa yang sebenarnya direncanakan siluman? Ratna, Dila, dan Ngatini menyeret Kapten Suryo keluar dari bar, membawanya ke dalam mobil dengan tangan terikat. Wajahnya pucat, ketakutan. "Siluman tidak akan membiarkan kalian hidup setelah ini," katanya lirih. Ratna tidak terpengaruh. "Beritahu kami di mana dia bersembunyi, atau kami akan pastikan kau dihukum seumur hidup atas pengkhianatanmu," ancamnya. Kapten Suryo menelan ludah, lalu akhirnya mengaku, dia ada di pelabuhan, gudang nomor 7. Dia sedang mempersiapkan pengiriman besar narkoba ke luar negeri. Mereka bertiga langsung bergerak. Dengan bantuan tim Kopassus lainnya, mereka mengepung area pelabuhan yang luas. Malam itu, angin laut berhembus kencang, membawa aroma garam dan minyak. Gudang nomor 7 tampak gelap, tetapi beberapa pria bersenjata terlihat berjaga di sekelilingnya. "Siluman pasti ada di dalam," bisik Dila sambil mengamati dari kejauhan. Ratna memberi isyarat, dan tim mereka bergerak dalam senyap, menyusup ke area gudang tanpa diketahui. Namun, sebelum mereka bisa mendekat lebih jauh, suara alarm mendadak meraung keras. "Ketahuan, serang!" teriak salah satu penjaga. Seketika, puluhan anak buah siluman keluar dengan senjata lengkap, menembaki tanpa ampun. Ratna, Dila, dan Ngatini berlindung di balik kontainer besi, membalas tembakan dengan presisi mematikan. "Sial, mereka sudah siap," seru Ngatini sambil menembak seorang musuh yang berusaha mendekat. Dari dalam gudang, siluman muncul. Wajahnya penuh luka, tetapi sorot matanya tetap dingin dan penuh kebencian. "Aku sudah menunggu kalian," teriaknya. Dia melepaskan tembakan ke arah mereka, lalu melompat ke atas kren besar yang digunakan untuk memindahkan kontainer. Ratna melihatnya dan langsung mengejar. "Kalian urus anak buahnya, aku akan menghabisinya," katanya pada Dila dan Ngatini, lalu berlari menaiki tangga besi menuju kren. Di atas sana, angin bertiup lebih kencang. Siluman menunggu dengan sebilah pisau besar di tangannya. "Kita akhiri ini, Ratna," katanya dengan suara penuh kebencian. Ratna mencabut pisau komandonya. "Aku sudah menunggu saat ini," balasnya. Pertarungan mereka pun dimulai, dua pejuang mematikan saling serang di atas ketinggian, dengan hanya besi-besi kren sebagai pijakan. Sementara itu, di bawah, Dila dan Ngatini terus bertarung sengit melawan anak buah siluman. Meskipun kalah jumlah, mereka bertarung dengan keberanian luar biasa, menembak musuh satu persatu. "Kita harus menghancurkan kapal mereka agar mereka tidak bisa melarikan diri," seru Dila. Ngatini mengangguk, lalu meraih peluncur granat dari salah satu musuh yang tumbang. Dengan satu tembakan akurat, dia menghantam lambung kapal yang berisi narkoba, boom. Api langsung membumbung tinggi, menenggelamkan kapal bersama barang haram di dalamnya. Di atas kren,
Ratna akhirnya berhasil menjatuhkan siluman. Pria itu terguling, menggantung di tepian besi, nyaris jatuh ke dalam laut. Ini akhir dari perjalananmu, kata Ratna dingin, menendang tangan siluman hingga akhirnya pria itu terlepas. Biur. Siluman jatuh ke laut yang gelap, tubuhnya menghilang di telan ombak. Tidak ada yang tahu apakah dia benar-benar mati, tetapi bagi Ratna, Dila, dan Ngatini, misi mereka telah selesai. Saat fajar mulai menyingsing, pasukan Kopassus berhasil mengamankan pelabuhan. Semua anak buah siluman yang tersisa ditangkap, dan Kapten Suryo dijebloskan ke dalam sel. Presiden Prabowo sendiri menelepon Ratna, memberi ucapan selamat. Kalian telah menyelamatkan negeri ini dari kejahatan besar. Aku bangga dengan kalian. Ratna, Dila, dan Ngatini saling tersenyum. Mereka tahu, pertempuran mungkin belum berakhir, tapi untuk malam ini, mereka telah menang.